Warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 10, yaitu mari melaksanakan sholat. Tujuan pembelajaran pada pelajaran ke-10 ini, siswa mampu memahami makna sholat. 2. Siswa mampu mengetahui waktu sholat. 3. Siswa mampu memahami manfaat sholat. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan gerakan sholat beserta bacaannya dengan serasi. Yang kelima, siswa mempunyai pengalaman melaksanakan sholat baik di rumah maupun di masjid. Perlu diketahui bahwasannya perintah sholat fardu diterima oleh Allah diterima Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah tersebut, kaum muslimin wajib mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Sholat juga merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah karena kita sudah diberi banyak kenikmatan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Jika ingin dosa kita diampuni Allah, maka kita harus beristighfar dan memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah tersebut adalah ibadah sholat. Karena sholat dapat mengurangi dosa kita sekaligus menambah pahala kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita meninggalkan sholat fardu. Ya. Selanjutnya yang pertama adalah waktu-waktu sholat. Ya. Sholat fardu disebut juga dengan sholat wajib. Ya. Umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, serta sholat subuh. Yang pertama adalah sholat duhur. Sholat duhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu pengerjaan sholat duhur adalah siang hari, yaitu ketika matahari mulai condong ke arah barat, yang ditandai dengan bayang-bayang sebuah benda setiap miring ke arah timur, atau kira-kira pukul 12. Dan waktu sholat duhur itu sangat panjang, ya, kira-kira sampai pukul 3. Yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar memiliki jumlah rakaat yang sama dengan sholat duhur, yaitu 4 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat asar adalah sekitar pukul 3 sampai kira-kira pukul 6. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat dan dikerjakan pada waktu petang. Waktu itu dimulai ketika matahari terbenam dan diakhiri kira-kira pukul 7. Dan waktu sholat maghrib ini sangat pendek sekali. Maka jangan sampai kita kehabisan waktu untuk mengerjakan sholat maghrib. Yang keempat yaitu sholat isya. Ya, sebagaimana sholat duhur dan asar, jumlah rakaatnya adalah 4. Adapun sholat isya itu dilakukan pada malam hari setelah berakhirnya waktu sholat maghrib, yaitu kira-kira pukul 7, dan berakhir sebelum terbitnya fajar. Waktu sholat isya adalah waktu sholat yang paling panjang, yakni sepanjang malam. Kemudian yang terakhir yaitu sholat subuh. Sholat subuh memiliki jumlah rakaat yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Sholat subuh dikerjakan pada waktu fajar atau setelah fajar muncul. Waktunya dimulai ketika terbitnya fajar hingga matahari terbit.
kira-kira pukul 4.15 sampai pukul 5.45. Tapi kalau sekarang berbeda, tergantung waktunya. Itu kita lihat jadwal waktu sholat. Tanda masuknya waktu sholat biasanya dikumandangkan adzan. Adapun iqamah adalah tanda akan dimulainya sholat. Selanjutnya yaitu keserasian gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama adalah niat dan takbiratul ihram. Ya. Niat yaitu di dalam hati. Kemudian gerakan takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah berdiri. Yaitu berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Adapun bagi orang yang sakit bisa dengan cara duduk atau sambil berbaring. Kemudian setelah mengucapkan takbir, tangan bersedekap, yaitu meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas perut atau di atas dada juga boleh. Kemudian pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Selanjutnya adalah ketika posisi sedekap setelah takbiratul ihram, yaitu membaca doa iftitah, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Biasanya kalau di sekolah kita, yaitu sekolah SD Muhammadiyah, yaitu memakai doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya. Bisa dihafal. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, kemudian dilanjutkan gerakan rukuk, ya. Rukuk dilakukan dengan membungkukkan badan hingga punggung dan kepala sama rata, ya, tegak lurus. Ya. Punggungnya lurus, kemudian lututnya tegak. Kedua telapak tangan memegang lutut dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pada saat rukuk membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Atau yang biasanya yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli juga boleh. Kemudian setelah melakukan gerakan rukuk adalah yang keempat adalah iktidal, yaitu bangun atau berdiri dari rukuk, yaitu dengan mengangkat kedua tangan kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah berdiri dari posisi sempurna, maka membaca Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Juga boleh. Kemudian yang kelima, sujud yang pertama. Yaitu gerakan setelah i'tidal adalah sujud. Pada saat turun sujud, kita membaca takbir Allahu Akbar. Sujud dilakukan dengan meletakkan anggota sujud di atas tempat sujud. Anggota sujud adalah kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari, kaki, hidung, dan dahi. Semuanya harus nempel ke tempat sujud atau ke lantai. Sujud dilakukan 2 kali pada saat sujud. Kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Atau juga boleh Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian yang keenam, yaitu duduk di antara 2 sujud.
yaitu gerakan setelah sujud yang pertama, yaitu duduk di antara dua sujud, yaitu dinamakan duduk iftirasi, yaitu kedua telapak tangan diletakkan di atas dua paha dan duduk di antara dua sujud dilakukan dengan menumpu pada telapak kaki kiri. Kemudian membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya 7 adalah sujud yang kedua, ya, seperti yang dilakukan pada sujud yang pertama. Kemudian yang ke-8 adalah tasyahud awal. Gerakan ini dilaksanakan pada akhir rakaat kedua, yaitu setelah sujud yang kedua. Tasyahud awal dilakukan dalam semua sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Gerakan atau posisi tasyahud awal adalah sama dengan gerakan ketika duduk di antara dua sujud. Ketika bacaan doa tasyahud awal sampai pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Berikut ini adalah doa yang dibaca pada tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilaksanakan pada rakaat terakhir sholat setelah sujud yang kedua. Gerakannya adalah duduk dengan posisi kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, pandangan tetap di arah tempat sujud. Dan duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Saat bacaan doa tasyahud akhir sampai pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Bacaan doa tasyahud akhir secara lengkap adalah sebagai berikut. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian yang ke-10 adalah salam. Setelah selesai membaca doa tasyahud akhir, maka kepala ditengokkan ke arah kanan sambil mengucapkan lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepala ditengokkan ke arah kiri dengan mengucapkan lafal yang sama. Ketika menengok kanan, pipi kanan harus terlihat dari belakang. Demikian pula ketika menengok kiri, pipi kiri harus terlihat dari belakang. Pada setiap pergantian gerakan yang dilakukan di atas dibarengi dengan bacaan takbir, khususnya pada gerakan bangun dari ruku menuju i'tidal dibarengi dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Adapun faedah sholat, ya, itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah melatih kebersamaan dengan teman. Sholat lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Sedangkan jika melaksanakan sholat sendirian hanya mendapatkan pahala 1 derajat. Dalam sholat berjamaah, semua jamaah menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan dalam sholat harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika upacara sekolah, semua siswa harus menunjukkan kebersamaan. Barisan upacara harus rapi, semua gerakan mengikuti perintah komandan upacara. Kemudian yang kedua, patuh dan taat kepada pemimpin.
Sholat berjamaah menumbuhkan sikap patuh dan taat kepada pemimpin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus menerapkan sikap tersebut. Kelas misalnya, selalu ada ketua kelas yang dipilih berdasarkan musyawarah ketua kelas ibarat imam sholat. Semua siswa di kelas harus patuh dan taat kepada ketua kelas. Jika ketua kelas membagi piket, semua siswa harus mentaatinya. Jika ada tugas kelompok, semua siswa harus patuh pada pembagian kelompok oleh ketua kelas. Kemudian yang ketiga, menerima nasihat kebaikan. Sikap imam dalam sholat harus dipraktikkan. Jika ada teman yang salah, kita wajib menasihatinya dengan kebenaran. Demikian juga ketika kita salah, kita juga harus bersedia menerima nasihat dari teman. Dengan begitu, kita akan terhindar dari sikap menang sendiri atau merasa benar sendiri. Dengan sholat, kita dididik oleh Allah menjadi manusia yang rendah hati, ikhlas menerima nasihat dari orang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah terbiasa tolong-menolong. Sholat arti awalnya adalah doa. Semua bacaan dalam sholat merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Doa tersebut tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan sama muslim. Artinya setiap sholat kita sudah mendoakan saudara-saudara kita yang muslim dimanapun mereka. Mendoakan orang lain sama artinya dengan menolong orang lain. Kemudian yang kelima, memiliki sikap disiplin. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah sholat yang paling utama? Nabi menjawab, sholat yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu. Hal ini berarti setiap muslim harus disiplin dalam sholatnya. Jika kita disiplin dalam sholat, insya Allah kita disiplin akan terbentuk dalam diri kita dalam menjalankan apapun. Kemudian yang keempat adalah pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Yang pertama adalah melaksanakan sholat di rumah. Sholat boleh dilaksanakan di rumah asalkan memenuhi syarat kesucian. Tempat sholatnya harus suci, tidak boleh ada najis yang menempel. Untuk menjaga kesucian, kamu dapat menggunakan sajadah ketika sholat di rumah. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat di masjid. Sholat berjamaah lebih utama jika dilaksanakan di masjid. Selain sholat fardu di masjid, kita dapat melaksanakan ibadah sunnah yang lainnya. Misalnya sholat tahiyatul masjid, beriktikaf, dan lain sebagainya. Jika kamu sampai di masjid, jangan duduk dahulu. Lakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Setelah itu berniatlah iktikaf di masjid. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid sambil berzikir kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.